warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo everyone. Kembali lagi dengan saya Candika Fajar Ramadhani Widyakso. Untuk minggu kali ini yang akan saya bahas terkaitan dengan penyakit akibat kerja atau biasa disebut dengan PAK. Nah, sebelum kita mengulas untuk pembelajaran selanjutnya, dari teman-teman yang belum nonton video sebelumnya itu tentang konsep K3, bisa ditonton dulu supaya bisa mengetahui lebih lanjut tentang K3. Kalau teman-teman sudah menonton, kita simak baik-baik untuk pembahasan kali ini yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja. Cekidot. Definisi PAK atau biasa disebut dengan penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ada pula beberapa contoh penyakit akibat kerja ini, antara lain yaitu silikosis, yaitu karena paparan debu silikon. Kemudian juga ada asbestosis karena paparan debu abses. Kemudian ada low back pain atau karena yang pengangkutan manual. Kemudian ada wet fiber syndrome atau karena getaran mekanis pada alat kerja. Nah, ada juga tuh beberapa faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja itu, antara lain yang pertama itu biologi. Biologi itu ada bakteri, virus, jamur, binatang, dan tanaman. Yang kedua itu ada kimia, ada bahan yang beracun dan berbahaya atau radioaktif. Kemudian juga ada fisik. Fisik itu ada tekanan, suhu, kebisingan, cahaya. Kemudian yang keempat itu ada biomekanik, ada postur, gerakan tulang, pengangkutan manual, kemudian juga ada psikologi atau stres. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu berkaitan dengan kriteria PAK atau penyakit akibat kerja. Untuk PAK tersendiri itu terdapat 4 jenis kriteria atau jenis PAK, yaitu yang pertama itu penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Untuk yang kedua itu penyakit yang berdasarkan sistem target organ. Kemudian ada yang ketiga penyakit kanker akibat kerja. Kemudian yang terakhir itu yang keempat penyakit spesifik lainnya. Kita bahas satu-satu. Untuk penyakit yang disebabkan oleh pajanan atau faktor yang ditimbulkan dari aktivitas pekerjaan, yaitu yang pertama itu penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia yang meliputi 39 jenis. Penyakit antara lainnya itu ada penyakit yang disebabkan oleh berilium dan bersenyawa. Kemudian yang kedua itu penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika, meliputi 7 jenis penyakit. Antara lainnya yaitu ada kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Kemudian untuk yang terakhir atau yang ketiga itu penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi atau penyakit infeksi, yang dimana parasit ini meliputi 9 jenis penyakit, antara lain itu virus hepatitis. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya itu penyakit berdasarkan sistem target organ. Itu ada 4. Ya, yang pertama itu penyakit saluran pernafasan yang meliputi 12 jenis penyakit, antara lain silikon tuberkulosis. Kemudian ada penyakit kulit yang meliputi 3 jenis penyakit, antara lainnya itu ada dermatosis, kontak iritasi yang timbul karena aktivitas pekerjaan. Kemudian untuk yang ketiga itu sendiri gangguan otot dan kerangka yang meliputi 2 jenis penyakit, antara lain radial sitolit, teknofisit. Kemudian untuk yang terakhir itu tentang gangguan mental dan perilaku yang meliputi 2 jenis penyakit, antara lain itu gangguan stres pasca trauma. Untuk selanjutnya itu ada penyakit kanker akibat kerja yang meliputi penyakit kanker yang disebabkan oleh 9 jenis zat. Antara lain itu ada
TOS. Kemudian untuk yang terakhir itu penyakit spesifik lainnya, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja yang dimana penyakit tersebut ada hubungan langsung antara paparan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Contohnya itu penyakit spesifik lainnya, yaitu ritmus pada penambang. Untuk pembahasan yang ketiga itu tentang peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan PAK atau penyakit akibat kerja. Pada peraturan presiden itu pada nomor 7 LM 2019 / nomor 18 LL Setkap 5 halaman untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat 3 PP nomor 44 tahun 2015 itu tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Perlu menetapkan perpres tentang penyakit akibat kerja. Kemudian juga ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 itu tentang penyakit akibat kerja. Nah, untuk isinya sendiri, izinkan saya untuk membacakan isi dari Perpres nomor 7 tahun 2019 itu pada pasal 1 dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan yang pertama, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja. Untuk yang kedua, jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat atau JKK adalah manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kemudian pasal 2 ayat 1 berbunyi, pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir. Pasal 2 ayat 2, hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan apabila penyakit akibat kerja itu timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Kemudian untuk ayat ketiga, penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyakit yang pertama yang disebabkan pajangan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Yang kedua, berdasarkan sistem target organ. Yang ketiga, kanker akibat kerja. Yang keempat, stem fisik lainnya. Udah nggak terasa ya, udah ke bahasan yang keempat, itu yang terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerjaan terhadap PAK atau penyakit akibat kerja. Berdasarkan pasal 8, 9, 11, dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang bertanggung jawab untuk yang pertama, memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya. Untuk yang kedua itu memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Yang ketiga untuk menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya nanti. Semua pengamanan dan alat-alat pelindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya. Alat-alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk yang keempat itu bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan. Untuk yang kelima itu melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah Menteri Tenaga Kerja. Untuk yang keenam itu secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpin semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan sesuai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca
dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja. Adapun menurut pasal 12 UU nomor 1 tahun 1970 itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja itu antara lain yang pertama itu memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Untuk yang kedua, memakai alat-alat pelindungan diri atau APD yang diwajibkan. Lalu yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan yang dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja itu serta alat-alat pelindungan diri yang diwajibkan itu diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, itulah penjelasan pemaparan aku dari K3 terkait dengan penyakit akibat kerja. Semoga teman-teman semua bisa dapat lebih memahami di dalam penyakit akibat kerja itu apa aja. Nah, jika ada yang kurang jelas atau yang kurang pasti di hati teman-teman, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Untuk video kali ini akan saya akhiri, dan sebelumnya untuk bisa di like, komen, dan bisa di subscribe juga. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, annyeong. Di balik layar ada catatan. Ini aku recordnya malam-malam. Nih recordnya aku malam-malam ya teman-teman, karena biar nggak berisik jadi aku recordnya jam segini. See you next time, bye.